Pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 942 sampai 1945 memberikan dampak yang signifikan dan kompleks terhadap sistem pendidikan. Dampaknya tidak hanya bersifat negatif, tapi juga terdapat beberapa aspek positif. Meskipun seringkali terselubung oleh konteks penjajahan, secara umum dampaknya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dampak negatif, 1. Penutupan sekolah dan perguruan tinggi. Jepang menutup banyak sekolah, terutama sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan kolonial Jepang. Pendidikan dibatasi hanya sampai tingkat dasar dan menengah pertama, sehingga menghambat kemajuan intelektual masyarakat Indonesia. 2. Penggunaan bahasa Jepang. Bahasa Belanda dihapus, dan bahasa Jepang dijadikan bahasa resmi dan pengantar di sekolah. Namun, banyak siswa dan guru tidak memahami bahasa ini sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan membingungkan. 3. Orientasi pendidikan militeristik. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Siswa diajari baris berbaris, latihan fisik, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mematuhi kaisar sebagai pemimpin tertinggi. Pendidikan nilai-nilai akademik digantikan dengan pelatihan kedisiplinan militer. 4. Kualitas pendidikan menurun. Banyak guru Belanda diusir dan digantikan oleh guru pribumi yang belum memiliki pelatihan memadai. Materi pelajaran sangat terbatas dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang. Akibatnya, kualitas pendidikan secara umum menurun drastis. 5. Diskriminasi. Pendidikan tidak diberikan secara merata. Anak-anak dari keluarga bangsawan atau kelas atas lebih diprioritaskan, sementara rakyat kecil hanya mendapat akses pendidikan dasar, bahkan banyak yang tidak dapat sekolah sama sekali. Dampak positif. 1. Peningkatan kesempatan pendidikan atau terbatas. Jepang terbuka lebih banyak sekolah rakyat yang memungkinkan anak-anak pribumi memperoleh pendidikan dasar. Meskipun sangat terbatas, ini memberi sedikit peluang bagi masyarakat bawah untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. 2. Perkembangan pendidikan kejujuran Jepang mendirikan sekolah-sekolah kejuaraan untuk melatih keterampilan teknis dan kerja. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi kepentingan perang, namun secara tidak langsung memberi pelatihan praktis kepada rakyat Indonesia. 3. Penggunaan bahasa Indonesia atau terbatas. Berbeda dengan Belanda yang membatasi penggunaan bahasa Indonesia, Jepang justru mengizinkan bahasa Indonesia digunakan secara terbatas di media dan sekolah. Hal ini membantu perkembangan bahasa Indonesia dengan sebagai bahasa nasional. 4. Pengalaman nasionalisme. Meski Jepang mencoba menekan semangat kebangsaan, kondisi penjajahan yang keras justru memunculkan kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat. Banyak tokoh pergerakan mendapatkan pengalaman berorganisasi dan memperkuat tekad untuk lebih. Jadi kesimpulan dari dampak negatif dan positif pendudukan Jepang di bidang pendidikan yaitu pendudukan Jepang memberikan dampak yang kompleks terhadap pendidikan di Indonesia. Di satu sisi ada pembatasan, penurunan kualitas, dan penyalahgunaan pendidikan sebagai alat propaganda. Namun di sisi lain muncul pula peluang bagi rakyat untuk mengakses pendidikan dasar, berkembangnya pendidikan kejuruan, dan tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang menjadi bekal menuju kemerdekaan Indonesia.